Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan membuat konfigurasi PLC Siemens di software TIA Portal. Sebelumnya, apa sih itu konfigurasi? Jadi konfigurasi PLC adalah proses mengatur susunan komponen yang terhubung dalam PLC. Nah, untuk jaringan yang kita gunakan menggunakan Profinet. Dan sebelum melakukan konfigurasi, kita perlu menyiapkan atau mengetahui tipe dari komponen yang akan terpasang pada PLC kita. Selain tipenya, kita juga butuh versinya agar tidak salah versi nantinya. Nah, kali ini saya sudah mempunyai daftar komponen dari komponen yang akan kita sambungkan ke PLC, yaitu ada 7. Yang pertama ada PLC, ada HMI 2 buah, ada inverter, ada switch scalance, ada ET200SP, ET200 Eco, dan juga modul ACT. Oke, langsung saja kita masuk ke software TIA Portalnya. Pertama-tama kita membuat project baru dengan create new project. Kita beri nama konfigurasi. Oke, kita tunggu. Sudah, kemudian kita beralih ke project view. Pada project view kita akan add new device atau menambahkan device baru. Klik 2 kali. Yang pertama kita akan menambahkan PLC-nya. Kita menggunakan Smartip S7500 dengan tipe CPU dengan tipe CPU 1516F3 PNBP ini, dengan seri yang belakangnya 0AB0, versinya 1.8. Oke. Nah, sekarang PLC-nya sudah muncul dan kita akan memasukkan modul I/O yang ada di satu rak dengan PLC ini. Yang pertama ada modul digital input atau DI 32x24 VDC dengan tipenya AF. Kita pilih versinya dulu. Versi yang kita pakai adalah versi 2.0. Jika sudah, klik 2 kali, maka modul akan ditambahkan di sebelah CPU kita. Kemudian berikutnya adalah digital output atau DCI 32x24 VDC dengan tipenya ST. Kita pilih versinya 2.0, klik 2 kali untuk menambahkan. Kemudian ada analog input atau AI. Di sini kita pakai yang 8 UI dengan tipe TC. Kali ini kita pakai 8 kali UI dengan tipe ST. Versinya 2.0, klik 2 kali. Dan analog output atau aki kita pakai yang 4 kali UI dengan tipenya ST. Versinya 2.0, klik 2 kali. Oke, sekarang untuk PLC nya sudah kita tambahkan. Berikutnya kita masukkan network view. Kemudian kita akan memasukkan HMI. Cara memasukkan HMI ada 2 cara. Yang pertama lewat katalog. Di sini ada HMI. Kemudian ada juga add new device sebelah pojok kiri atas. Untuk HMI kita ada 2. Yang pertama kita pakai yang TP 1500 convert. Nanti diklik. Schematic convert panel 15 inci TP 1500 convert yang tipe belakangnya 0x0, 0AX0. Oke, kita pilih oke. Jika muncul Windows seperti ini, kita klik cancel dulu. Kita kembali ke device and networks. Untuk melihat IP komponen yang akan kita pasang, kita perlu mengklik tombol di atas ini, show address labels. Nah, di PLC ini terdapat 2 port Profinet. Yang pertama ini dengan IP
192.168.1.1, yang kedua ini 192.168.0.1. Nah, yang perlu diperhatikan dalam satu jaringan itu blok ketiga, angka dari blok ketiga PLC ini harus sama. Jadi kalau kita pakai 0, komponen yang lain juga kita setting 0. Untuk jika kita pakai 1, maka komponen yang lain juga kita setting 1. Nah, sedangkan untuk angka di blok terakhir ini harus kita bedakan, tidak boleh sama agar tidak terjadi tabrakan antar device. Kita pakai yang titik 0, titik 1 saja. Kita sambungkan dari HMI ke PLC. Jangan lupa disambung ya. Kalau tidak disambung maka kedua komponen tidak akan bisa berkomunikasi. Oke, kita lanjut HMI berikutnya, add new device. HMI Semantic Comfort 7 inci TP 700 Comfort. Tapi kali ini versinya kita pakai yang 14.0.1. Oke. Klik cancel. Kita kembali ke device netbox. Kita sambungkan ke port yang sama. Dapat dilihat bahwa angka paling belakang dari IP yang kita gunakan itu selalu berbeda-beda. Ini PLC-nya 1, HMI 1-nya 2, HMI 2-nya 3. Ini adalah format otomatis dari software tiap portalnya. Jika komponen yang kita gunakan pernah dikonfigurasi sebelumnya, kemungkinan besar sudah ada IP-nya. Untuk itu kita harus mengecek IP komponen tersebut di online access. Kita pilih interface yang kita gunakan, misal kita pakai Qualcomm ini, dan klik update accessible device. Jika perangkat kita atau PC kita terhubung ke PLC-nya, maka akan memunculkan semua device yang terhubung serta IP dan namanya. Perlu diingat, nama di sini dan juga IP juga harus disamakan jika sudah pernah dikonfigurasi. Jika tidak, maka akan terjadi error. Karena kita tidak tersambung dengan PLC secara fisik, jadi kita pakai IP otomatis dari softwarenya saja. Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan komponen berikutnya. Setelah HMI ada inverter. Untuk inverter kita add new device, bisa juga dari hardware katalog sebelah sini, cuma kita pakai yang add new device saja. Kita pilih drives, kita pakai Sinamix G120, kontrol unitnya yang 2505/2 pen vektor. Versi yang kita pakai adalah 4.7.10. Klik OK. Nah, kita masuk ke setting dari inverternya. Inverter terdiri dari dua modul yang perlu disetting. Yang pertama ada drivernya, yang satunya ada power unitnya. Untuk menambahkan power unit, kita klik di katalog sini. Powernya kita pakai yang PM20/2, yang satu AC FSA, dan powernya 0,75 kW. Klik 2 kali untuk menambahkan. Oke, power unit sudah ditambahkan. Kita kembali ke network. Untuk menyambungkan profile net dari komponen ke PLC, selain ditarik seperti tadi, juga bisa dari tulisan biru ini, not aside, diklik dan klik PLC 1 profile net interface, maka akan otomatis tersambung ke PLC-nya. Nah, di inverter ini ada satu lengan aja yang disebut commissioning. Commissioning dapat ditemukan di project tree sebelah kiri. Ada tulisannya commissioning, diklik 2 kali. Kemudian kita akan dikasih beberapa pilihan dan kita pilih pilihan paling atas ini, commissioning wizard. Fungsi dari commissioning ini adalah untuk menentukan parameter dari motor yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama ada application class, ini kita pilih standard control aja, klik next. Kemudian ada set point specification, ini menentukan dari mana set point atau sumber frekuensi yang akan diterima oleh inverter. Yang pertama ini dari pertukaran data antara inverter dan PLC. Yang kedua ini ada dari PLC, cuma dia akselerasi dan deakselerasinya disetting di inverternya. Sedangkan yang ketiga ini dia full dikontrol dari inverter. Kita pilih yang nomor 2 aja, dan jadi akselerasinya
setting melalui inverter, cuma run sama stopnya di setting di PLC. Oke, kita next, kita skip dulu untuk kali ini. Next, dan untuk pilihan motornya kita di sini bisa memilih dari beberapa pilihan. Jika kita memiliki filter, maka kita pilih dari kelima pilihan tersebut dari nomor 1 sampai 4. Jika tidak ada, pilih saja no filter. Kita klik next. Untuk motor configuration, kita biasanya kalau menggunakan motor dari Siemens, kita bisa pilih select from order number list. Di sini tipenya 1RA7 induction motor, dan kita akan pakai yang 1RA7073 4AB60. Kemudian untuk motor koleksinya kita pakai yang star. Next. Untuk speed referensi ini adalah speed maksimum yang tertera pada motor. Pada motor kita itu kecepatan maksimumnya 1370 rpm, dan kecepatan maksimum ini adalah maksimum yang dapat dihandle oleh motor dalam keadaan tertentu. Rem up time ini adalah waktu akselerasi atau percepatan, kita setting ke 2 detik aja. Dan rem down ini waktu deselerasi, kita setting ke 2 detik juga. Current limitnya akan otomatis menyesuaikan jika kita memilih di select from order number list. Kita klik next, kita klik next lagi. Ini ada summary atau rangkuman jika kita ingin recheck. Jika sudah pasti, kita klik finish. Commissioning wizard ini akan ditransfer ke inverter jika kita mengupload settingan drive atau inverter nanti. Nah, modul berikutnya adalah ET200SP. Kita akan menambahkannya lewat katalog sebelah sini. Bisa kita klik distributed I/O ET200SP, interface modul, profiler, dan kita pilih yang IM1556TN ST. Pilih yang seri paling atas. Untuk versinya kita pakai 1.1. Klik 2 kali untuk menambahkan. Untuk profilernya juga kita sambungkan ke PLC dulu. Kita klik 2 kali. Nah, di modul ET200SP ini juga ada modul-modul I/O tambahan di sebelahnya. Jadi untuk memasukkannya, kita pergi ke katalog lagi, klik ET200SP. Modul yang pertama adalah DI atau digital input. Kita pakai yang 8x24 VDC dengan tipe AF. Untuk versinya kita pakai 1.2. Klik 2 kali. Oke, berikutnya adalah modul digital output atau DGI. Untuk modul output kita pakai yang 8x24 VDC juga tipe HF. Versinya kita pakai yang 2.0. Klik 2 kali. Berikutnya ada modul analog input. Kita pakai yang 2 kali U 24 wire dengan tipe AS. Versinya 2.0, klik 2 kali. Kemudian ada analog output, kita pakai yang 2 kali UI dengan tipe AS juga. Untuk versinya pakai yang 2.0, klik 2 kali. Kemudian ada modul communication atau communication modul di sini. Kita pakai yang 4 kali I/O link master, CM 4 kali I/O link dengan versi 2.1. Klik 2 kali. Dan yang terakhir itu ada server modul.
modul cuma ada satu dan satu versi, klik 2 kali. Nah, di modul ET200SP ini yang perlu diperhatikan adalah warna dari base-nya. Berhubung komponen yang akan kita gunakan semuanya base-nya berwarna putih, kita perlu menggantinya juga. Bedanya apa sih warna abu-abu sama putih itu? Kalau warna abu-abu itu dia powernya cuma bisa ngambil dari base yang sebelah kirinya. Kalau modul yang berwarna putih dia perlu power sendiri untuk I/O-nya. Untuk mengubahnya, kita klik dulu modulnya, kemudian di sini ada dua pilihan, use potential group atau enable new potential group. Ada keterangannya juga, turbo base unit sama light base unit. Karena kita pakai yang light semua, kita ubah dulu ke enable new potential group. Berikutnya juga enable potential group. Soalnya agak lag. Nah, untuk modul CM ini atau communication modul, kita ada modul tambahan lagi, yaitu function modul dan juga modul ACT. Untuk masuk ke settings window-nya, kita klik kanan, kemudian start device tool, klik start. Nah, kita disuruh untuk memilih di sini kita disuruh untuk memilih interface yang akan kita gunakan. Di sini kita sudah masuk ke window port configuration tool. Untuk port pertama, di sini kita akan menggunakan modul ACT. Nah, di sini ada katalog lagi. Untuk modul ACT kita search saja tipenya dengan mengetikkan 2HL10. Nah, ini udah muncul, kita klik 2 kali untuk memasukkannya. Dan untuk port 2 kita ada function modul 3RA27. Kita search lagi, klik 2 kali untuk memasukkan. Oke, karena di modul function modul ini kita cuma pakai satu, maka kita perlu setting outputnya. Di sini ada 4 starter dan yang kita pakai cuma starter 1. Selain itu kita ganti available-nya to no. Ini berarti dia tidak ada starter yang tersedia. Oke, setelah itu kita exit, jangan lupa di save. Oke, untuk modul ET200SP udah selesai. Berikutnya kita masuk ke modul ET200 Eco PM. Untuk itu kita masuk ke katalog lagi, pilih ET200 Eco yang PM, interface modul provider yang DIDO, kemudian kita pakai yang 8 DIDO. Untuk versinya versi 7 udah betul, kita klik 2 kali untuk menambahkan. Nah, ini udah langsung tersambung ke PLC 1. Untuk melakukan setup I/O di ET200 Eco, kita masuk ke general, kemudian ke I/O text, kita tinggal ngeteknya di sini. Nah, untuk mengubah mode digital input atau output pada modul ET200 Eco, kita masuk ke configuration overview. Di sini bisa klik channel type, itu bisa DI untuk input dan DG untuk output. Karena kita nggak memasukkan I/O ke Eco, kita skip dulu. Nah, untuk scalance kita search aja di katalog dengan mengetikkan scalance tipenya X208. Untuk nomor serinya kita pakai yang atas ini. Untuk versinya kita pakai yang bawah.
dengan versi 5.2, dengan versi 4.2. Klik 2 kali untuk menambahkan. Agar lebih rapi, kita geser ke atas saja dan portnya kita assign ke PLC. Nah, berikutnya kita akan memasukkan komponen atau modul ACT dengan mau search-nya di katalog sini, ketik saja TM 3 SU. Klik yang tipenya AA1 dengan versi 1.0. Klik 2 kali. Kita pindahkan ke atas dulu dan assign ke PLC. Di dalam modul command signal ini juga ada satu modul lagi, itu semacam push button. Kita di sini menyebutnya commanding modul. Kita pilih yang versi 1.0, klik 2 kali untuk memasukkannya. Oke, sudah selesai. Dan beginilah kira-kira konfigurasi dari PLC Siemens di software TIA Portal dengan total 8 komponen yang kita pakai. Perlu diingat, jika komponen yang kita pakai sudah pernah dikonfigurasi, maka kita perlu menyesuaikan nama dan juga IP address dengan cara mengeceknya melalui update accessible device ini, melalui online access, dengan catatan harus terhubung dengan device-nya. Nah, dengan begitu selesailah konfigurasi PLC kita. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.